Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Rahmat dari kelas TRPL 6D dengan NIM 23051811076. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan hasil aplikasi sistem informasi geografis pensebaran kedai makan di Kecamatan Medan Slayang. Jadi berikut adalah tampilannya. Jadi jika kita lihat di navbar akan menampilkan 3 jenis opsi yaitu beranda, fitur, dan kategori. Jika kita klik di fitur, maka akan menampilkan fitur unggulan yang ditawarkan pada aplikasi ini seperti peta interaktif real time, foto dan detail kedai, statistik wilayah dan juga pencarian dan juga filter. Namun jika kita klik di kategori, maka akan menampilkan jenis-jenis kategori yang ada untuk setiap kedainya dan juga jumlah kedai pada setiap kategori yang ada. Di mana bisa kita lihat untuk kafe, kategori kafe ada memiliki 5 jenis jumlah kedai. Baru jika kita scroll lebih bawah lagi akan menampilkan mulai menjelajahi, di mana jika kita klik maka akan membawa user ke halaman peta interaktif untuk peta interaktif yang menampilkan keseluruhan data kedai makan yang ada di Kecamatan Medan Slayang, di mana dibagikan dengan menggunakan poligon kelurahan. Di mana bisa kita lihat di statistik kewilayahan ini defaultnya akan menampilkan keseluruhan data. Namun setiap interaksi yang dilakukan oleh user akan mengubah statistik wilayah ini. Baru jika kita lihat di pojok paling kanan di bawah ini akan menampilkan sebuah emoji untuk kategori kedai untuk membantu user melihat apakah kategori ini yang dicari oleh user. Di mana bisa kita lihat untuk kategori kafe adalah menggunakan emoji cangkir kopi. Untuk fast food menggunakan menggunakan emoji burger, dan untuk kuliner khas lokal menggunakan sebuah mangkuk yang berisi dengan kari. Untuk restoran menggunakan emoji menggunakan piring dan sendok dan juga garpu. Dan untuk rumah makan menggunakan emoji menggunakan piring yang berisi makanan lauk berlauk. Baiklah, jika kita sudah mengetahui tentang kategori kedainya, maka kita dapat lanjutkan ke bagian filterisasi. Di mana jika kita lihat di sebelah kiri terdapat banyak jenisnya filter yang ditawarkan oleh user untuk mencari kedai makan yang diinginkan. Sepertinya jika user ingin mencari kedai makan kedai, maka bisa klik kedai. Jika ingin fast food, tinggal klik fast food. Jika ingin kuliner khas lokal, tinggal klik aja kuliner khas lokal. Dan juga ingin restoran, maka klik aja restoran. Dan jika ingin rumah makan, klik aja rumah makan. Dan seperti saya bilang sebelumnya, statistik wilayah akan berubah berdasarkan interaksi yang dilakukan oleh user pada bagian filter. Baiklah, berikut adalah untuk kategori kedai. Namun user juga bisa menggunakan filter yaitu kelurahan, di mana misalkan user ingin melihat setiap kelurahan untuk kedai makan yang ada. Misalkan di Asam Kumbang kita bisa lihat di mana saja ada kedai makan di kelurahan Asam Kumbang. Sama juga dengan Padang Bulan 1, Padang Bulan Slayang 1, Padang Bulan Slayang 2, Sempakata dan juga Tanjung Sari, di mana bisa kita lihat pensebarannya berbeda-beda. Namun user juga bisa menggunakan fitur yaitu batas wilayah untuk melihat batas wilayah kelurahan untuk setiap kelurahan yang ada. Seperti bisa kita lihat untuk Padang Bulan Slayang 1 meliputi area ini. Untuk Tanjung Sari meliputi area ini. Untuk Padang Bulan Slayang 2 meliputi warna ungu ini. Asam Kumbang warna hijau. Dan juga Sempakata warna merah. Dimana seperti ada lihat di bawah ini ada panduannya untuk melihat warna apa untuk merepresentasikan sebuah kelurahan. Dan berikut ada juga untuk filter status operasional untuk melihat mana aja kedai yang sudah buka atau tutup, atau juga bisa melihat semuanya. Dan ada juga filter untuk melihat rating minimum untuk setiap kedainya. Apakah ingin kedai yang ratingnya minimum 3, 4, atau 4,5 ke atas. Dan jika kita lihat di bawah ini adalah daftar kedai yang tampil pada peta interaktif ini, di mana akan menampilkan 25 daftar kedai yang ada. Karena itu adalah defaultnya. Namun jika kita bisa juga menggunakan sistem urutkan, di mana jika kita urutkan data tertinggi dan terendah, maka akan menampilkan data yang tertinggi dan terendah. Apakah ingin yang tinggi rating terendah? Apakah ingin harga yang terendah? Apakah ingin harga tertinggi, ulasan tertinggi? Apakah ingin A sampai Z atau Z sampai A?
Baiklah, berikut adalah untuk fitur filter dan juga fitur urutkan. Namun, jika user ingin melihat detail kedai yang ada, maka mereka bisa aja langsung klik pada daftar kedai yang ada di sini untuk melihatnya, atau bisa juga menggunakan klik yang ada di bahagian mana-mana yang diinginkan. Misalkan user ingin melihat tentang kedai makan Ternak Kumban, maka user dapat melihat detail informasi yang ditawarkan, seperti tipe kedai makan, lokasi, statusnya, rating rata-ratanya, harga rata-rata, nomor kontak, kisaran harga, jam buka, dan titik koordinat. User juga bisa mengklik pada bagian lihat foto ini dan melihat 3 jenis foto daripada 3 jenis perspektif yang ditawarkan, seperti tampak depan, tampak dalam, dan juga makanan menu unggulan. Namun, misalkan user ingin mengetahui cara atau jalan untuk pergi ke Ternak Kumban atau mana-mana saja, tinggal klik pada tandai posisi saya di map, maka nanti akan menampilkan sebuah emoji, yaitu berikut. Dia akan mengeluarkan efek scan dan sebuah emoji mengenai lokasi Anda sekarang ini. Dan jika Anda sudah menandakan lokasi Anda, maka klik pada rute saya via Google Maps, di mana akan membawa user ke halaman Google Maps mengenai rute untuk pergi daripada lokasi Anda ke Ternak Kumban. Namun user juga bisa melihat langsung daripada peta interaktif ini, bisa kita lihat ada sebuah line atau garis putus-putus untuk cara untuk pergi daripada posisi Anda ke Ternak Kumban, di mana berikut adalah rute yang direkomendasikan untuk daripada lokasi Anda ke Ternak Kumban. Dan untuk fitur yang terakhir yang ditawarkan itu adalah pencarian, di mana misalkan user ingin mencari kedai makan yaitu KFC. Bentar, salah ketik. KFC, maka akan menampilkan data yang ada mengenai KFC seperti berikut. Baiklah, menurut saya sekian saja presentasi daripada saya hari ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatiannya hingga saat ini.